Mandinya motor. Iya Om. Kalau bisa tahu sejak kapan mulai bisnis jasa jual beli motor ya? Hanya second atau ada yang baru juga? Second plus baru. Baru juga kan? Ya bisa cerita nggak? Kalau nggak salah kemarin ini sempat di 2019 awal-awal sampai masa COVID ya, lalu sampai sekarang ini. Bagaimana cerita dulu masa sebelum COVID dan COVID itu berjalan kira-kira seperti apa? Karena saya buka showroom ini kan awalnya itu saya kerja di perusahaan leasing pembiayaan motor itu, jadi saya sambil kerja itu sambil apa namanya kalau bahasanya sambil mediator ini motor second. Jadi kita nggak fokus ke motor baru karena kan permintaan konsumen kadang-kadang ada yang second menyesuaikan keadaan waktu. Nah dari situ kita baru cari-cari pengalaman, dan alhamdulillah di tahun 2019 ini kita bisa sendiri gitu. Dan dari pengalamannya itu sih kita sambil kerja sambil di lapangan cari relasi. Nah di 2019 ini kita baru bisa bekerja. Awalnya 2019. Nah masa 19, 20, 21 itu kan masa-masa berat buat semua dunia usaha. Iya. Untuk jasa yang motor lakukan seperti apa kondisinya? Untuk di tahun pas COVID itu kita karena semuanya susah ya Om, kita stop dulu untuk pembelian. Gitu. Kita fokus di jual dulu. Biasanya kan kita jual beli gitu kan. Untuk itu kita fokusnya jual dulu, walaupun agak sedikit terhambat Om, gitu. Seperti nggak biasanya lah gitu. Jadi kita fokuskan untuk jual dulu yang ada, walaupun emang kadang rugi, kadang untung gitu. Lalu kalau dari 19 lalu terpotong masa COVID sampai sekarang, bagaimana perkembangan? Alhamdulillah setelah COVID terlewati, alhamdulillah kita sudah kembali normal lagi. Kita seperti biasa. Memang pas COVID itu lumayan berat. Semua usaha, semua lini usaha itu habis semua ya. Nah, untuk Mandinya Motor sendiri, per harinya berapa sih keluar masuk motor yang bisa? Jasa ya, kita jasa jual beli. Biasanya kan kalau namanya usaha itu kan kadang tidak menentu. Ya kadang kalau hari ramai ya alhamdulillah kita sampai keluar 4 unit sampai 5 unit per hari. Kadang kita cuma untuk beli aja hari itu belum ada penjualan gitu. Biasanya sih itu rata-rata itu sehari itu satu unit ya insya Allah keluar. Satu hari rata-rata ya? Rata-ratanya. Nah sistemnya bagaimana? Anda ini ambil barang putus ya, taruh sini untuk saya udah jual atau titip jual mereka di sini? Ambil putus ya. Ambil putus. Kita dari konsumen jual motor kita beli dengan harga cash, kita jual kembali. Jadi sistemnya memang seperti itu ya? Iya. Atau tidak ada ya asalnya apa ya? Ya kekhawatiran gitu karena motor ini bisa ya laku terjual cepat atau juga lama nunggu di sini. Ya mungkin untuk waktunya terjual cepat atau lambat mungkin itu kembali ke resiko usaha gitu. Tapi kita yang namanya usaha insya Allah kita yakin bahwa motor itu terjual dengan cepat gitu. Tapi harus tahu tren juga ya, motor-motor yang mana yang laku di saat-saat ini itu yang harus dicari dibeli gitu. Pasti Om, kalau tren itu pasti kita update terus. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan di pasar itu, masyarakat itu yang kadang membutuhkan tuh motornya apa. Nah itu kita yang cari gitu. Dan untuk nyari sendiri ada tim yang survei ke tempat-tempat atau titik-titik? Ada Om, ada. Itu dari teman-teman relasi aja Om. Dari teman-teman dulu kerja, teman-teman dia ketemu di lapangan dia sengaja gitu Om. Jadi beliau support ke kita, ngasih barang ke kita, nanti kita cek harganya cocok, barangnya bagus. Di sini berapa unit per harinya terlihat seperti ini kira-kira? Full-fullnya? Kalau punya di kita, alhamdulillah kita baru bisa stok itu paling nggak ke 20 unit. Dari berbagai merek Dari berbagai merek. Apa saja ya? Tidak ada hanya satu merek begitu ya? Bebas Om kalau merek. Boleh tahu omset per bulan kan? Per tahun barangkali? Paling kita hitungnya itu per bulan. Per bulan. Paling di omset kita itu karena kita masih merintis ya Om. Paling omset kita itu dihitung rata-rata itu 30 juta per bulan. Itu total Om. Gitu. Karena kan kita juga punya 2 pekerja di sini, yang cuci sama yang moles Om. Gitu. Karena
Kalau hari ini kan minggu ya, libur ya. Jadi pada nggak ada. Iya, nggak ada Sendiri ya. Iya, jadi kita sendiri yang layanin lah. Gitu tanggal merah. Kalau biasanya sih hari kerja itu ada 2 orang. Dan mereka berlaku hari kerja Senin sampai Jumat atau Sabtu. Untuk hari kerjanya Senin sampai Sabtu, cuma untuk kalau ada keperluan ya kita bisa kasih. Jam kerjanya juga tentu. Jam kerjanya kalau seperti nggak bisa menentu sih, gitu iya. Tapi maksudnya istilah jam kantor pagi jam berapa harus standby sampai pulang kembali itu ada jam? Ada, kita buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 6 sore. Gitu. Kalau saat ini, katakanlah tren-tren yang 2025 ini, apa yang banyak mereka atau konsumen cari gitu untuk motor-motor? Untuk motor-motor yang dicari konsumen itu, kalau untuk produk Honda itu yang paling banyak dicari itu PCX, terus Honda Beat sama Honda Scoopy. Itu yang paling banyak dicari. Sama Vario. Iya, Vario itu banyak digemari sama anak muda biasanya. Sama anak-anak sekolah, anak-anak muda. Yamaha, Suzuki? Untuk Yamaha itu biasanya yang sekarang itu NMAX sama Aero. Oh, ya. Yang penjualannya masih bagus itu NMAX sama Aero. Suzuki tak kalah lagi ya? Suzuki kita juga dapat barangnya juga jarang. Susah juga. Karena susah juga. Iya. Oke. Terakhir, harapan dari Motojaya Motor akan bisnis ini, teman-teman juga banyak di sana yang juga bisnis serupa sama. Kira-kira dalam kondisi yang seperti ini, apa harapan Anda? Iya, untuk harapan saya sama teman-teman sih, saya berharapnya ya usaha saya bisa maju, bisa dipercaya sama konsumen om. Terutamanya bisa dipercaya dulu sama konsumen. Kalau untuk margin sih itu kan relatif om. Yang penting kita membangun dulu kepercayaan. Kita sediakan motor yang mungkin bisa dibilang cukup bagus dan rapi om. Itu dulu. Jadi harapan saya sih usaha saya bisa maju, bisa berkembang, bisa bermanfaat lah gitu. Ya, tadi kalau lewat yang Anda lakukan di sini dalam bisnis ini kan servis juga ya. Bagaimana apa yang Anda lakukan ketika konsumen datang bisa menjadi referensi buat orang lain, akhirnya balik lagi semua. Apa yang Anda lakukan seperti itu kira-kira? Pertama kita jujur itu modal utama ya. Karena kan kita namanya barang second ya. Ada plus ada minus gitu. Kita silakan ada yang mungkin bisa bawa bengkelnya atau sendiri kita sediakan silakan. Jadi kita tidak menutup-nutupi kalau ini misalkan ini barang jelek kita bisa bilang bagus tidak juga. Kita sediakan sejujur-jujurnya. Terus kita juga minimal kita ngejual motor itu rapi dulu. Motornya itu harus rapi. Kadang-kadang kan namanya motor saya kan ya pasti ada lecet karena bekas pemakaian. Nah itu kita rapikan. Jadi biar konsumen itu beli sama kita puas. Pertama terus kedua juga kita transparan. Jadi nggak ada kita tutup-tutupan gitu. Karena kan nggak semua konsumen itu kan mengerti barangnya. Gitu. Kadang-kadang ya kita juga harus menjelaskan. Jadi kondisi motor apa adanya, jelaskan. Jadi intinya nggak ada yang saya tutup-tutup. Itulah yang membuat ketika orang konsumen datang lalu bisa balik lagi atau bawa orang lagi begitu kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang memang sudah pernah beli ke sini balik lagi. Kita buka dari 2019 sampai sudah ada konsumen beli 4 unit ke kita. Gitu. Alhamdulillah mungkin kita dipercaya. Ya, satu kunci dari bisnis bisa long term ya kan, sustainable dari. Oke, terima kasih Mas Motojaya.